Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di media belajar fisika BUFA. Hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana atau sering yang kita singkat dengan GHS. Apa sih gerak harmonik sederhana itu? Merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangan. Contoh misal bandul atau pegas yang diberi beban. Di sini kita akan bahas tentang bandul terlebih dahulu anak-anak, di mana ini adalah L atau panjang bandul, sedangkan ini adalah massa bandulnya. Bandul ini akan saya tarik anak-anak sehingga membentuk sudut yang kita sebut dengan alfa. Nah, ini saya memberikan simpangan. Saat simpangan ini saya lepas, maka bandul ini akan berayun. Nah, gerak bolak-balik pada suatu benda, inilah yang kita sebut dengan GHS atau gerak harmonik sederhana. Di mana bandul ini lama-kelamaan akan kembali ke titik semula atau titik awal. Itulah yang kita sebut dengan gaya pemuli. Di mana gaya pemuli itu sendiri disimbolkan dengan F, didapatkan dari F sama dengan M kalikan G sin alfa. Di mana M adalah massa bandul, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Anak-anak bisa ganti dengan 9,8 atau 10 meter per second pangkat 2, dan sin sudut saat kita memberikan simpangan awalnya. Kemudian kita akan belajar tentang periode dan frekuensi saat bandul berayun. Di mana periode itu disimbolkan dengan T, didapatkan dari T sama dengan 2 dikalikan dengan Pi dikalikan akar L per G. Di mana Pi adalah konstanta, L adalah panjang bandul, G adalah percepatan gravitasi bumi. Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode anak-anak, sehingga F itu sama dengan 1/2 pi. Kita balik kita balik, L-nya jadi di bawah, G-nya jadi di atas, sehingga frekuensi itu sama dengan 1/2 pi dikalikan akar G per L. K periode adalah satuannya sekon anak-anak, frekuensi itu satuannya Hz atau Hertz. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pegas. Pegas mula-mula memiliki konstanta pegas anak-anak yang saya simbolkan dengan K. Saat pegas ini saya tarik atau saya beri beban, maka dia akan melakukan gerakan ke bawah, ke atas secara bolak-balik. Inilah yang kita sebut dengan GHS atau gerak harmonik sederhana. Di mana pegas ini lama-lama akan kembali ke titik semula atau titik awalnya, sehingga yang kita sebut dengan gaya pemuli atau F, di mana F sama dengan K kalikan delta X. Selain simbol delta X, anak-anak juga boleh pakai delta L, yaitu pertambahan panjang sebelum dan sesudah ditarik. Di sini kita akan belajar tentang periode dan frekuensi, di mana periode kita simbolkan dengan T. T didapatkan dari 2pi kalikan akar M per K, di mana M adalah massa beban, K adalah konstanta pegas, kemudian frekuensi itu berkebalikan anak-anak, 2-nya saya pindah ke bawah, M-nya saya pindah ke bawah, K-nya saya pindah ke atas, sehingga F sama dengan 1/2pi dikalikan akar K per M. Saya kasih keterangan yang tadi ya, sama nak ya. Periode itu satuannya sekon, frekuensi itu satuannya Hz, masanya satuannya kilo. Next, selanjutnya kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Saat kita membahas tentang hukum Hooke terlebih dahulu, maka akan sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Saat pegas kita tarik, maka pegas itu akan cenderung bergerak ke bawah dan ke atas. Nah, perubahan kedudukan inilah yang kita sebut dengan delta X. Maka hukum Hooke itu bisa dirumuskan dengan F sama dengan K kalikan delta X. Setelah itu kita akan bahas tentang elastisitas.
Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya dari luar dihilangkan. Di elastisitas kita akan belajar tentang tegangan, dan modulus Young. Yang akan pertama kita pelajari adalah tegangan, istilah lainnya adalah stres, di mana tegangan itu sendiri merupakan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Ini kita baca dengan tau anak-anak. Tau sama dengan F per A. Tau adalah tegangan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter pangkat 2. Next, kita akan belajar tentang regangan. Regangan kita sebut dengan strain, yaitu ukuran mengenai seberapa jauh batang tersebut berubah bentuk. Ini kita sebut dengan E kecil anak-anak. E kecil sama dengan delta L per L, di mana E adalah regangan, satuannya M, delta L adalah pertambahan panjang, atau anak-anak pakai delta X juga boleh. Jika anak-anak ini pakai delta X, maka ini adalah X. L atau X adalah panjang awal dengan satuan M. Berikutnya kita akan belajar tentang modulus Young atau simbolnya E besar. Saat kita membahas tentang modulus Young atau E besar, maka didapatkan dari E sama dengan tau per E kecil, di mana tau adalah tegangan yaitu F per A, E kecil adalah regangan yaitu delta L per L, di mana F per A pembagian saya ubah jadi perkalian sehingga dibalik anak-anak, L-nya di atas, delta L-nya di bawah. Maka kita akan dapat rumusan baru yang kita sebut dengan modulus Young, yaitu E sama dengan F kalikan L dibagi dengan A per delta L, di mana F adalah gaya, L adalah panjang awal, A adalah luas penampang, dan delta L adalah perubahan panjang. Next, kita akan belajar tentang energi potensial pegas. Saat kita belajar tentang energi potensial, maka anak-anak tidak akan pernah asing dengan simbol EP. Di mana saat kita bahas pegas, maka didapatkan rumus setengah kalikan K kalikan delta X kuadrat. Sama nggih, K adalah konstanta pegas, delta X boleh juga pakai delta L adalah perubahan panjang. Di sini kita akan spesifikasi belajar tentang pegas. Yang pertama kita pelajari adalah rangkaian seri dan paralel pegas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel pegas. Dikatakan paralel berarti dia sejajar menyamping anak ke atas. Ini namanya, saat kita membahas tentang rangkaian paralel, maka dikatakan dia sejajar ke kanan dan bebannya nanti akan di bawah. Kalau seri itu cenderung sejajarnya ke bawah. Ingat-ingat, kalau paralel cenderung ke kanan, beban di bawah. Kalau rangkaian seri itu cenderung ke bawah sejajar dengan beban. Intinya seperti itu. Saat kita bahas tentang rangkaian paralel, maka akan saya simbolkan dengan KP. Konstanta total pengganti paralel didapatkan dari K1 plus K2 plus K3. Bu Eva, misal nanti ada K4 seperti apa? Berarti sama, K1 plus K2 plus K3 plus K4 dan seterusnya. Saat kita bahas tentang seri anak-anak, maka akan muncul 1 sepersekian, sehingga akan didapat rumus 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Next, kita lanjut. Di sini Bu Eva punya contoh soal. Kita akan bahas tentang bandul. Yang pertama, 2 ayunan sederhana, masing-masing panjang talinya 16 cm dan 36 cm. Perbandingan frekuensi getaran antara kedua ayunan tersebut adalah, kita ubah dulu variabel fisika menjadi fisika matematika. Karena panjang berarti L, karena ada 2 maka saya simbolkan 1 dan 2, maka L1 nya 16 cm, L2 nya 36 cm. Yang ditanyakan adalah frekuensi.
Ingat kembali anak-anak, saat kita bahas bandul, maka kita akan dapat persamaan F sama dengan 1/2 pi kalikan akar G per L. Karena di sini hanya menghubungkan F dengan L, maka nilai sama dengan ini akan saya ubah menjadi kesebandingan, di mana semua variabel dihilangkan kecuali variabel yang ditanya dan yang diketahui. Maka akan saya ubah menjadi F sebanding dengan akar 1/L. Karena yang ditanyakan 1/2, maka kita bandingkan F1/F2 sama dengan akar 1/L1 dibagi akar 1/L2. Masukkan nilainya anak-anak. L1-nya saya ganti 16, L2-nya saya ganti 36, maka akar 11 akar 16 4. Akar 11 akar 36 16. Maka F1/F2 sama dengan 1/4. Pembagian ini saya ubah perkalian dengan syarat nilai yang bawah ini dibalik. Jikalau 1/6 maka saya balik 6/1, sehingga F1/F2 sama dengan 6/4. Atau bisa kita sederhanakan, maka akan didapatkan hasil F1/F2 sama dengan 3/2. Kita lanjutkan belajarnya anak-anak. Contoh soal latihan yang kedua. Di sini kita akan bahas tentang pegas. Pada gerak harmonik pegas, jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 1 kilo, periode getarannya 2 sekon. Apabila massa beban ditambah menjadi 4 kilo, berapa periode getarannya? Maka kita ubah dulu soal fisika menjadi matematika. Maka didapatkan beban, maka adalah massa, maka M1-nya 1 kilo, ternyata T1-nya 2 sekon. Saat M2-nya 4 kilo, yang ditanya adalah periode yang kedua. Maka ingat kembali rumus periode pada pegas, maka T sama dengan 2pi dikalikan akar M per K. Karena ini sistem perbandingan anak-anak, maka saya ubah sama dengan menjadi kesebandingan dengan syarat hanya kita pakai variabel yang dicari, ditanya dengan variabel yang diketahui. Karena ini T dengan M, maka akan saya ubah menjadi T sebanding dengan akar M. Maka karena yang ditanyakan itu adalah T2-nya, maka T2 saya taruh atas. Boleh T1-nya boleh taruh atas? Enggak boleh, monggo. Maka T2 per T1 sama dengan akar M2 per M1. Masukkan nilai M2-nya 4, masukkan M1-nya 1, akar 4 2, akar 1 1. Masukkan T1-nya 2, sehingga T2 per 2 sama dengan 2/2. Lakukan kali silang anak, 1 kali T2 T2, 2 kali 2 4, sehingga didapatkan periode getaran yang kedua adalah 4 sekon. Oke, next selanjutnya kita akan latihan soal yang ketiga. Di sini saya akan bahas tentang hukum Hooke. Pegas yang panjang L digantung beban seberat W berturut-turut diperoleh data seperti pada tabel, di mana tabel yang mendatar ini adalah beban, sedangkan yang bawah adalah pertambahan panjang delta X. Anak-anak boleh pakai istilah delta L, di mana saat 10 maka pertambahan panjang adalah 0,2, saat bebannya 20 maka pertambahan panjangnya adalah 0,4, saat bebannya 30 maka pertambahan panjangnya adalah 0,06. Yang dicari atau yang ditanya adalah berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan besar konstanta pegas adalah, maka kita perlu ingat kembali rumusan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kalikan delta X. Karena ini yang ditanyakan K anak-anak, maka saya ubah menjadi K sama dengan F per delta X.
di mana saya ambil satu sampel, misal saya ambil saat W-nya 10, maka delta X-nya adalah 0,2. Maka akan didapatkan W atau F sama dengan 10 Newton dan delta X-nya adalah 0,02. Maka K sama dengan F per delta X. F-nya 10, K-nya 0,02, sehingga 10 dibagi 0,02 adalah 500 Newton per meter. Anak-anak juga boleh coba di tabel kedua, saat F-nya 20 dan delta X-nya 0,04, maka akan didapatkan nilai yang sama. Anak-anak juga boleh pakai saat W-nya 30 dan delta X-nya 0,06, maka akan didapatkan nilai yang sama pula. Kita lanjut perjuangan berikutnya, anak-anak. Kita akan lanjut soal yang berikutnya, yang keempat, yaitu membahas tentang modulus Young. Dua kawat A dan B sama panjang, diameternya berbanding 1:2. Masing-masing ditarik oleh gaya F sehingga mengalami pertambahan panjang dengan perbandingan 3:1. Modulus yang kawat A dibanding dengan kawat B adalah, kita ubah soal cerita menjadi soal matematika anak-anak, di mana diameter maka DA diketahui diameter, maka DA banding DB. Yang selalu saya tekankan saat kita bahas tentang perbandingan diameter, maka nilainya itu akan selalu setara dengan perbandingan jari-jari. Maka akan didapatkan RA banding RB, yaitu 1:2. Selanjutnya yang diketahui adalah perbandingan pertambahan panjang. Maka pertambahan panjang itu kita simbolkan dengan delta L. Maka akan ada delta LA banding delta LB. Didapatkan 3:1. Karena yang ditanyakan yang, maka kita ingat kembali rumusnya modulus yang, yaitu E sama dengan F per L dibagi A kalikan delta L. Sekali lagi saya ubah nilai sama dengan menjadi kesebandingan, asalkan kita membandingkan variabel yang diketahui dengan variabel yang ditanya. Karena yang ditanya E, maka kita tulis E. Karena yang diketahui ini adalah jari-jari delta L, maka kita pakai A dengan delta L. Kenapa kita pakai A? Karena kawat itu sendiri itu dianggap bentuknya seperti lingkaran, sehingga kita pakai luas lingkaran, yaitu pi kalikan R pangkat 2 kuadrat. Maka kita masukkan ke sebandingan, E sebanding dengan 1 per pi kali R2, maka E sebanding dengan 1 per pi kali R pangkat 2 kalikan delta L. Ya, kita bandingkan EA dengan EB dengan rumus yang sama, tetapi ini variabel A, ini variabel B. Karena pi itu konstanta dan nilainya selalu sama untuk apapun baik A, B, C, D, maka kita coret-coret. Maka akan sisa 1 per R pangkat 2 delta L punyanya A dibagi dengan 1 per R kuadrat delta L punyanya si P. Saya ubah pembagian jadi perkalian, asalkan dibalik anak-anak, sehingga B-nya berubah ke atas dan A-nya berubah di bawah. Maka akan didapatkan EA banding EB sama dengan RB kuadrat dikalikan delta LB dibagi dengan RA kuadrat dikali delta LA. Kita masukkan perumusan anak-anak. Diketahui RB-nya tadi 2, maka kita kuadratkan. Diketahui RA-nya 1, maka kita kuadratkan. Delta LB-nya 1, delta LA-nya 3, maka 2 pangkat 2, 4, dikalikan 1, 1 pangkat 2, 1, kalikan 3, maka 4 kali 1, 4, 1 kali 3, 3. Maka didapatkan perbandingan modulus yang A dengan modulus yang B adalah 4:3. Oke, masih semangat nih? Kita lanjut soal yang kelima. Beva punya tentang pegas. 3 buah pegas identik yaitu A, B, C dirangkai seperti pada gambar. Jika ujung bebas pegas C digantung dengan beban 1,2 N atau Newton, maka sistem mengalami pertambahan panjang 0,6 cm. Konstanta masing-masing pegas adalah, perhatikan gambarnya anak-anak, ini kita sebut dengan rangkaian campuran.
Untuk membedakan rangkaian campuran, seri, dan paralel, jika anak-anak menjumpai ada paralel, seri, maka itu kita sebut campuran. Saat kita bahas tentang rangkaian campuran, maka kita harus berasumsi bagaimana rangkaian tersebut supaya menjadi satu rangkaian tunggal atau single. Sehingga logikanya ini terdiri dari rangkaian paralel, kemudian rangkaian tersebut akan diseri. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita ubah dulu menjadi variabel matematika anak-anakku. Diketahui bebannya, maka W atau F 1,2 Newton, sedangkan delta X-nya adalah 0,6 cm. Karena ini satuannya cm, maka kita ubah dulu ke M. Cm ke M, maka naik 2, maka kita bagi dengan 100 atau kita kali dengan 10 pangkat min 2. Di sini saya pakai notasi ilmiah sehingga delta L-nya 0,6 kali 10 pangkat min 2 M. Pertama yang kita cari adalah K masing-masing terlebih dahulu. Di sini yang dicari adalah K masing-masing. Sebelum kita mencari K masing-masing, maka logika kita akan menggunakan hukum Hooke terlebih dahulu untuk mencari nilai K total, di mana F sama dengan K kalikan delta X, di mana K sama dengan F per delta X. Karena ini mindsetnya total, maka saat rangkaian ini dikasih beban, maka beban yang kita pakai adalah 1,2, sedangkan delta X-nya adalah 0,6 kali 10 pangkat min 2. Maka 1,2 dibagi 0,6 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya saya ubah pembagian menjadi perkalian, sehingga pangkat min 2-nya berubah menjadi plus. Sehingga 1,2 dibagi 0,6 kali 10 pangkat 2. 1,2 dibagi 0,6 maka sisa 2. Dikalikan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100, maka didapatkan 2 kali 100 adalah 200. Maka K totalnya atau KT-nya adalah 200 Newton per meter. Sekarang kita akan mencari K masing-masing. Perhatikan rangkaian kembali ya nak yo. Ini kita sebut dengan rangkaian campuran. Maka kita kerjakan dulu untuk rangkaian paralelnya. Ini saya misalkan 1, 2 dan ini 3. Maka KP itu didapatkan dari K1 per K2. Maka KP itu didapatkan dari K1 plus K2, di mana K kita misalkan dengan K, maka K1-nya 1K atau K, K2-nya kita misalkan K, maka K tambah K atau 1 tambah 1 maka 2. Selanjutnya logikanya K1 dan K2 ini kan sudah kita paralel, maka akan berubah menjadi rangkaian seperti ini, menjadi single. Maka KP sama K3 ini kita sebut dengan rangkaian seri, maka kita gunakan rumus rangkaian seri. Maka 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3. Masukkan KP-nya 2K, K3-nya yaitu 1K. Maka 1 per KS sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, maka penyebutnya 2. Maka 1 per KS sama dengan 1 per 2K. Untuk mengubah menjadi 1, maka ini saya ubah 2. Maka 2 per 2, 1. Maka 2 per 2K. Maka 1 tambah 2, 3. Penyebutnya tetap sama, nggak boleh dijumlah. Maka ini kan kita kali silang dulu anakku. Karena ini masih 1 per KS. Untuk mencari KS, maka kali silang. Maka KS-nya didapatkan 2 per 3K. Maka kita dapat rangkaian single seperti ini. Ini adalah 2 per 3K. Ini adalah K total. Sehingga kita akan masukkan pada nilai K total yang sudah kita dapatkan tadi anak-anakku. Sehingga K total sama dengan 2 per 3K. Masukkan K total yang sudah kita temukan di awal tadi, yaitu ini 200, maka kita masukkan K totalnya 200, 2 per 3K, maka K masing-masing inilah yang akan kita cari, kali silang 200 kali 3, 2K, sehingga K sama dengan 200 kali 3 bagi 2. 2 saya bagi 2, masa sisa 100,
100 kali 3 sama dengan 300. Sehingga K masing-masingnya adalah 300 Newton per meter. Next, selanjutnya kita bahas tentang soal yang ke-6. Di sini adalah susunan rangkaian pegas. Perhatikan 4 susunan rangkaian pegas identis berikut. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Konstanta tiap pegas adalah Kn per M. Maka urutan konstanta pengganti susunan pegas dari nilai yang besar ke kecil adalah, berarti kita harus cari satu persatu anakku. Gambar 1 dulu. Gambarnya seperti ini. Oke, di sini anak-anak akan menjumpai rangkaian campuran. Ini kan single, ini kan dua, ini kan single. Maka ini kita kerjakan dulu, nak. Ini kan kita sebut, ini kan lurus ke bawah. Maka ini kita sebut dengan rangkaian seri. Maka rangkaian seri itu 1 per Ks sama dengan 1 per K2 ditambah 1 per K3. Ini kita misalkan aja sendiri ya. Ini saya misalkan K1, ini K2, K3, ini adalah K4. Anak-anak boleh pakai permisalan lain. Di masa 1 per Ks, K2 dan K3-nya kita masukkan K, sehingga 1 per K ditambah 1 per K. Penyebutnya sudah sama, sehingga 1 tambah 1, 2. Maka 1 per Ks sama dengan 2 per K. Kita kalikan silang, maka 2 Ks sama dengan K. Maka Ks sama dengan 1 per 2K. Berikutnya K2 dan K3 ini akan menjadi single. Di sini kita sebut dengan Ks. Nah, rangkaiannya akan membentuk mendatar. Maka ini kita sebut dengan rangkaian paralel. Maka saat kita bahas tentang rangkaian paralel, maka Kp sama dengan K1 plus Ks plus K4. Maka K1-nya K, Ks-nya 1 per 2K atau boleh K per 2, K4-nya yaitu K, sehingga 1 tambah 1, 2, 2 tambah setengah K, maka 2 setengah K atau kita ubah menjadi desimal yaitu 2,5K. Kita lanjutkan gambar yang kedua. Gambar kedua ini anak-anak menjumpai ini single, ini ada 2, ini single, maka ini kita kerjakan dulu. Karena ini ke bawah, maka kita sebut seri, maka seri. Ini saya misalkan aja ini 1, 2, 3, dan 4. Saat kita bahas seri, maka 1 per Ks sama dengan 1 per K2 ditambah 1 per K3. Maka 1 per Ks, K-nya kita misalkan 1, 1, maka 1 per K ditambah 1 per K. Maka 1 per Ks sama dengan, penyebutnya sama, berarti tinggal 1 tambah 1, 2, 2 per K. Kita kali silang anak-anak, sehingga 2 Ks sama dengan K. Maka Ks sama dengan K per 2 atau 1 per 2K atau 0,5K. Kemudian K2 dan K3 ini akan menjadi rangkaian single, yaitu Ks. Perhatikan, ini tetap gena. Ini single, ini 2. Maka ini kita kerjakan dulu. Anak-anak akan menjumpai rangkaian paralel. Maka rangkaian paralel ini, maka Kp sama dengan K1 plus Ks. K1-nya 1K atau K boleh, Ks-nya tadi ketemu setengah K atau 0,5K juga boleh. Maka Kp-nya ketemu 1 setengah K atau 3 per 2K. Dari sini anakku, ini akan menjadi satu rangkaian yaitu Kp dengan K4. Nah, ini rangkaiannya seri. Maka 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K4. Masukkan Kp-nya 3 per 2K, K4-nya 1. 1 dibagi 3 per 2, maka pembagian jadi perkalian asalkan dibalik. Sehingga ada yang didapatkan 1 dikalikan 2 per 3K. Maka akan didapatkan hasil 2 per 3K ditambah 1 per K. Maka kita samakan penyebutnya, maka 3K, maka 3K untuk dapat 1 maka 3 bagi 3 maka 1, maka 2 ditambah 3 ketemu 5, 3K. Kalikan silang anak-anak sehingga ketemu Ks sama dengan 3 per 5K atau 0,6K. Kita lanjut gambar yang ketiga. Ini kita sebut dengan rangkaian campuran. Ini single. Ini anak-anak menjumpai ada yang
sejajar ke samping, maka ini kita sebut dengan rangkaian paralel. Maka KP sama dengan K1 per K2 plus K3. Maka semua K-nya tadi dimisalkan 1, maka 1K atau K plus K, maka akan didapatkan 3K. Di sini anak-anak akan menjadi rangkaian tunggal, yaitu KP, kita seri dengan K4, maka 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K4. KP-nya ketemu 3K, K4-nya 1. Kita samakan penyebutnya anak-anak sehingga 3K, 3 bagi 3 maka ketemu 1. Maka 1 tambah 3, 4. Penyebutnya tidak boleh dijumlah tetapi tetap 3K. Kita kali silang maka KS sama dengan 3 per 4K, atau kita ubah desimal menjadi 0,75K. Kita lanjut gambar yang keempat anak-anak. Nah ini kan double segaris ke kanan, maka ini paralel. Ini double ke kanan paralel, maka kita paralel dulu. Ini kita sebut dengan KP1, ini KP2. Maka KP1 sama dengan K1 ditambah K2. Nilai K-nya 1, maka KP1 sama dengan 1K ditambah 1K atau K ditambah K, maka KP1 ketemu 2K. Di sini sama anakku, KP2 sama dengan K3 tambah K4, karena K3 dan K4-nya 1, maka KP2 sama dengan 1K ditambah 1K atau K ditambah K, sehingga KP2 ketemu 2K. Maka rangkaian ini akan menjadi KP1 yang kita seri dengan KP2, sehingga 1 per KS sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2, sehingga 1 per KS sama dengan KP1-nya 2K, KP2-nya 2K. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal 1 tambah 1 maka 2. Maka 1 per KS sama dengan 2 per 2K. 2-nya saya coret-coret sehingga 1 per KS sama dengan 1K. Kali silang anakku, maka KS-nya ketemu K atau 1K. Nilai K dari masing-masing adalah gambar 1 tadi 2,5K, gambar 2 0,6K, gambar 3 0,75K, sedangkan gambar 4 adalah 1K. Sehingga jikalau disuruh mengurutkan, urutan konstanta pengganti pegas dari nilai yang paling besar ke kecil adalah gambar 1, gambar 4, gambar 3, dan gambar 2. Alhamdulillah, materi tentang GHS, gerak harmonik sederhana, hukum Hooke dan elastisitas sudah saya jelaskan sebaik mungkin beserta latihan soalnya. Semoga membantu anak-anak dalam belajar fisika. Tetap senangi fisika, semangat belajar fisikanya. Sampai jumpa di media belajar fisika Bukfa selanjutnya.